Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah bentuk syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang perkara pentingnya khauf dan raja. Khauf adalah perasaan takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Khauf dianggap sebagai salah satu sifat manusia yang penting dalam mengembangkan hubungan kuat dengan Allah. Khauf membantu manusia untuk menyadari keagungan Allah dan menyadari dosa-dosa serta perbuatan yang terlarang dalam Al-Quran. Menyebutkan khauf dalam banyak ayat seperti dalam Quran surat Al-Imran ayat 175. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti dengan kawan-kawannya orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku dan jika benar-benar orang yang beriman. Relevansi ayat ini dapat dihubungkan dengan situasi di mana seseorang mungkin menghadapi tekanan atau intimidasi dari pihak lain. Ayat ini mengajarkan seseorang tidak takut kepada manusia, tetapi lebih takut kepada Allah dan tetapi mematuhi perintahnya serta menjaga amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada mereka. Dalam menghadapi kesulitan atau tekanan dari luar, mempertahankan keteguhan iman dan bertakwa kepada Allah adalah langkah yang lebih utama, serta penting untuk mengikuti perintahnya dan menjaga kewajiban yang ada. Secara bahasa, raja adalah perasaan gembira dan berharap terhadap sesuatu yang disukai. Dalam konteks syariat, raja merujuk kepada perasaan gembira dan harapan akan karunia Allah Subhanahu wa taala serta kepercayaan dan kebaikannya, serta raja ini didasari oleh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikannya. Dengan sikap raja ini, hati seseorang akan terarah menuju tujuan akhir yang didiamkan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Secara etimologi diartikan sebagai sikap mental dan optimis dan meraih keagungan dan nikmat ilahi disediakan bagi hamba-hambanya yang saleh. Menurut Imam Quraisy, raja dapat didefinisikan sebagai keterikatan hati terhadap apa yang diinginkan agar terjadi di masa yang akan datang, dan mirip dengan khauf yang berkaitan dengan apa yang terjadi di masa depan. Meskipun khauf dan raja adalah konsep yang berlawanan, mereka saling melengkapi dalam kehidupan seseorang muslim. Ketakutan adalah hukuman Allah, mendorong manusia untuk berhati-hati dalam berperilaku dan menjauhi dosa. Sementara itu, raja kepada rahmat dan belas kasih Allah memotivasi manusia untuk berbuat baik dan menjalankan perintahnya dengan penuh keyakinan. Khauf dan raja ini bukan hanya konsep abstrak dan dalam Islam, tetapi juga mempunyai implikasi langsung dalam kehidupan sehari-hari. Melalui khauf dan raja, seorang muslim harus menjauhi perbuatan dosa dan berusahalah untuk memperbaiki diri secara etika dan moral. Khauf juga mendorong manusia untuk taat kepada Allah dan dalam semua aspek kehidupan, termasuk kewajiban ritual, berlaku adil dan berubah menjadi individu yang lebih baik. Itulah penting perkara tentang khauf dan raja. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kita pahami secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan salah datang dari pribadi saya sendiri, karena pribadi masih dalam tahap pelajar, di mana pelajar itu lebih banyak salahnya daripada benarnya. Kepada Tuhan saya mohon ampun, kepada teman-teman saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.